Sebenarnya secara fundamental kan kemarin bank sentral udah pada masuk. Jadi ininya sih masih tetap jalan ya Pak. Cuman yang spekulan yang tadi tuh yang dia bisa pindah-pindah aset, dia itu juga makanya kemarin yang bikin harga emas tiba-tiba melonjak tinggi ya Pak. Ya. Permainnya mereka kan beda. Kalau kita nasabah bermainnya, saya nanti punya rencana, saya nyimpennya 1 gram, ya kemudian saya mungkin kalau perlu saya nyicil dulu emasnya 10 gram. Nah, kita harus rasional. Kalau turunnya udah cukup dalam dan kita lihat jangka panjang mestinya bagus. Time to masuk untuk beli gitu. Kalau lagi ketinggian udah nggak rasional harganya mulai dijual. Dari sejak kita berdiri sampai sekarang kita nggak main-mainin spread. Karena buat kita spread itu adalah bentuk integritas dari platform kita. Jadi user itu tahu kalau beli di treasury ya kan akan kena potong spread 3,3%. Jadi nanti pada saat udah jual udah nggak ada potongan apa-apa lagi gitu. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Kali ini saya bersama dengan Niputu Kurniasari, COO Bareksa. Halo. Halo Mbak Putu, sehat Mbak Putu? Yes. Optimis kita juga. Optimis ya kita ya, menuju hijau seperti Bareksa. Oke. Sekarang kita bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi karena ini bukan pertama kali beliau datang ke podcast Bareksa Insight. Beliau adalah co-founder dan CEO Treasury, Bapak Andreas Santoso. Terima kasih Pak udah datang ke Bareksa. Iya nih. Sehat. Menjelang hijau ya. Menjelang hijau. Menarik kan Pak pergerakan emas nih. Oke, jadi kita nih mau membahas tentang pergerakan emas dan mungkin ada kaitannya dengan keadaan global juga yaitu USD gitu ya. Dan ini banyak pertanyaan investor. Oke, kita mulai aja ya. Pak Andreas nih ya banyak ya pertanyaan investor sebenarnya apa sih kaitannya harga emas dan nilai tukar USD gitu, karena kok nilai tukar USD naik harga emas malah turun gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Ya, ini pertanyaannya sulit loh. Bukan ujian sidang Pak. Iya, ujian sidang. Iya, jadi gini, kalau kita lihat dan cermati USD itu selalu menjadi currency yang dipakai untuk menilai harga emas, betul ya? Nah, sekarang kondisi yang terakhir ini kan USD menguat, ya, karena ada kecenderungan The Fed tidak menurunkan suku bunga. Kalau The Fed tidak menurunkan suku bunga, artinya imbal hasil untuk menyimpan USD itu kan menarik, bunganya cukup tinggi. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan emas itu sendiri tidak memberikan yield sebetulnya, tidak memberikan imbal hasil. Jadi kalau USD-nya imbal hasilnya bagus, kecenderungan orang akan melepas emas, simpan dalam bentuk US dollar karena ini ada yield-nya, ya kan? Jadi sensitif sekali, misalnya 0,25% aja dalam USD itu efeknya beda sama 0,25% dalam rupiah. Jadi yield-nya US dollar saat ini dilihat menarik, apalagi ada kecenderungan untuk malah menaikkan, gitu loh. Itu yang menyebabkan harga emas tertekan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara pelemahan emas sendiri, untungnya masih di Indonesia, karena Indonesia ya bukan untung juga ya, tapi Indonesia ini kan rupiahnya sedang melemah terhadap US dollar, sehingga kalau dilihat dalam kondisi harga emas terhadap rupiah, melemahnya nggak sedalam kalau harga emas dalam US dollar gitu. Jadi kira-kira seperti itu, karena imbal hasilnya US dollar lagi bagus dan ada kemungkinan malah lebih bagus, sehingga harga emas secara US dollar turun karena ditinggalkan quote unquote gitu saat ini. Tapi theoretical memang kalau rupiah melemah sebenarnya emas termasuk salah satu aset yang menarik karena base-nya US dollar. Ya, Pak, harusnya. Iya. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya efeknya itu harusnya combo kalau Indonesia. Jadi misalnya kalau harga emas dalam US dollar naik misalnya ya kan? Kemudian rupiahnya cenderung melemah terhadap US dollar, kita dapat 2 kali nih efeknya nih. Iya. Ya kan? Nah, kalau saat ini dapatnya dari sisi pelemahan rupiahnya. Oke. Jadi rupiahnya melemah, tapi pas harga emas dalam US dollarnya turun, jadi turunnya nggak sedalam yang dalam US dollar gitu harga emas itu. Oke, tapi jadi berarti artinya sebetulnya ini kita beli emas itu tetap dapat benefit hedging terhadap kondisi pelemahan saat inilah ya Pak, pelemahan rupiah saat ini kan sebetulnya. Ya saat ini ya sadly dikatakan begitu gitu. Iya. Ya kalau kita lihat kayak dalam posisi
misalnya Januari kemarin deh ya. Januari kemarin saat emas harganya menyentuh 5.300 5.400 dolar per troy ounce gitu. Terus saat itu rupiahnya 18.000 gitu ya. Wah, itu efeknya bukan 3,1 juta rupiah per gram, bisa jadi 3,3 itu waktu itu gitu loh. Tapi waktu itu kan rupiah masih di 16.8 ya. Kalau sekarang kan di hampir 18 saat ini gitu. Ya gitu. Natural hedge lah kita bilang. Natural hedge. Cuman memang kita nggak bisa ngelihatnya short term natural hedge lah ya Pak. Karena kan tetap mau gimana pun emas itu kan aset, bukan kayak USD yang liquid gitu kan Pak. Betul. Cuman tetap seperti yang waktu Pak Andres sempat sampaikan ke sini sebelumnya tuh waktu kita podcast awal, bahwa tetap mau bagaimanapun kalau krisis kita tetap butuh emas untuk pegangan kan Pak. Ininya karena kaitannya terhadap rupiah tersebut juga Pak. Emas itu seharusnya tetap kita bilang sebagai hedge ya. Karena memang disimpannya logikanya harusnya jangka menengah tuh panjang. Bukan dipakai buat instrumen spekulan gitu loh. Ya, cuman lately kelihatannya memang di dunia itu karena harga emas juga cukup volatile, itu kelihatannya memang dipakai jadi alat spekulasi juga gitu loh dalam jangka pendek. Sehingga kita lihat kan dalam kurun waktu kemarin itu pergerakan harga emas bisa liar sekali gitu. Tapi dalam kondisi jangka menengah sampai panjang itu selalu kita lihat konteksnya sebagai alat hedge. Jadi memang trennya memang naik. Cuman ya ini poinnya Mbak Putu ya. Ini kalau lagi harga emas lagi segini, logikanya sebetulnya ini adalah good time to starting lagi, beli lagi, dollar cost averaging untuk masuk lagi gitu. Bukannya malah ntar dulu deh, nanti kalau udah naik nyesel juga gitu. Iya Pak ya. Jadi kan karena itu kan kemarin dolar di 16.000 aja segitu gitu, 3,1 juta ya Pak ya. Sekarang nih mumpung dolar 18.000 gitu, terus harga emas di 2,5 jutaan gitu ya per gram ya. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya rupiahnya menguat gitu, nah ini nih bisa jadi kesempatan sebenarnya untuk beli atau akumulasi emas di harga sekarang ya Pak ya. Ya, kita gini, kalau emas kita lihatnya kan selalu harus berarti dua ya. Harga emasnya sendiri dalam US dollar, dan karena kita di Indonesia kita harus lihat kurs rupiah dan USD-nya. Saya berharap pemerintah kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat bisa memperkuat rupiah gitu ya, karena kan gimana pun rupiah penting gitu untuk kita sebagai bangsa. Tapi kalau kita lihat US dollarnya sendiri saat ini memang sudah cukup dalam turunnya dibandingin dengan waktu itu gitu. Udah 20-an%. Nah, jadi bagus kalau kita bilang strateginya adalah dollar cost averaging gitu, mulai diakumulasi lagi. Jadi nasabah-nasabah mestinya ngelihatnya ini time to buy gitu loh. Tapi ya memang persaingannya ya dengan US dollar itu sendiri, karena yieldnya US dollar cukup menarik gitu. Itu tadi ya Pak, yang hubungan antara emas sama US dollar sendiri. Betul. Tapi kalau jadi sebenarnya kalau sekarang tuh lihat pemain emas, kita ngelihatnya dari apa ya Pak? Kan kalau sebelumnya mungkin hanya spekulan yang emas. Terus sekarang kan bank sentral juga masuk. Terus ada siapa lagi Pak yang perlu kita perhatikan? Sekarang juga kalau nggak salah hedge fund juga udah mulai banyak yang bikin ETF gold juga di luar Pak. Ya tetap underlying-nya tetap emas kan. Underlying tetap emas. Jadi dari dulu jumlah emas di dunia itu aja, segitu aja gitu loh, nggak lebih banyak gitu. Cuman kebutuhan biasa harga naik itu kalau demand-nya lebih tinggi. Jadi kalau demand-nya lebih tinggi pasti harga naik gitu. Kalau tiba-tiba kemudian supply-nya yang cukup banyak tapi terus demand-nya nggak ada, ya harganya turun, kan selalu kan hubungannya begitu terus. Jadi kalau kita lihat lebih banyak negara-negara atau bank sentral yang membeli emas berarti kan menaikkan demand, ya kan? Jadi saya yakin sih dalam kondisi harga segini nih lagi pada akumulasi beli nih gitu loh. Ya, tapi ya mungkin saat ini tuh kan ada banyak instrumen yang kita sebut alternatif tapi cukup menarik. Contoh misalnya yang lagi getol nih IPO-nya SpaceX nih. Itu kan nyedot uang ya. Nyedot uang. Iya kan, nyedot uang. Kalau orang lihat opportunity-nya di sana bisa dapat lipatan kalinya lebih banyak gitu. Mungkin di sini jual dulu gitu kan. Jadi begitu.
Apa aja sekarang yang kelihatannya merah tuh kayak dijual buat ngejar IPO tuh. SpaceX. Mungkin ya itu bayangan saya gitu. Berarti artinya sebenarnya secara fundamental kan kemarin bank sentral udah pada masuk. Ininya sih masih tetap jalan ya Pak. Cuman yang spekulan yang tadi tuh yang dia bisa pindah-pindah aset, dia itu juga makanya kemarin yang bikin harga emas tiba-tiba loncat tinggi ya Pak. Terus habis itu juga bisa turun. Betul. Iya. Cara bermainnya mereka kan beda. Kalau kita nasabah bermainnya, saya nanti punya rencana, saya nyimpennya 1 gram, ya kemudian saya mungkin kalau perlu saya nyicil dulu emasnya 10 gram selama setahun. Tapi kalau mereka spekulan kan enggak kan? Wah ada kesempatan nih lagi naik sikat gitu kan, pakai multiplikasi leverage gitu. Waduh, jadinya ya gitu. Makanya harga emas dunia itu mungkin bisa dikata dengan emas fisik itu ada korelasi yang positif, tapi mungkin emas fisik dunia itu tidak persis sama dengan harga dari papernya. Paper gitu. Emas ya Pak. Pak Andreas kan dalam kita sering dengar istilah tuh kayak emas tuh sebagai safe haven gitu. Jadi apalagi kalau misalnya ada krisis atau apa, mungkin pengalaman di Indonesia juga waktu dulu krisis, pegang emas justru ini salah satu aset yang masih bernilai gitu sampai sekarang gitu. Ini fungsi emas sebagai safe haven ini masih ada nggak itu sekarang? Kalau menurut saya selalu lihat ini ya, koridornya ya. Kalau lihatnya jangka menengah panjang 5 tahun ke atas gitu, trennya secara historis sih nggak pernah bilang turun ya kan? Apalagi kalau dalam rupiah loh, ya kan? Jadi harga emas dalam rupiah nih kalau kita lihat 20-30 tahun terakhir sejak misalnya 98 sampai sekarang kan naik tuh. Ya, jadi kalau kita bilang itu sebagai hedge, sebagai safe haven, bener. Ya, jangan lihatnya short term ya. Ini short term ini agak menipu nih gitu loh kalau kita bilang aset. Sama kayak misalnya orang mau membeli rumah sebagai safe haven misalnya, ya kan? Jangka panjang gitu melihatnya, itu pasti naik kok, ya kan? Jadi jangan dilihat dari jangka pendek. Kalau di jangka pendek ya pas ada liquidity issue di market mau jual ya dihargain murah pasti. Kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus melihatnya jangka panjang. Begitupun juga kan kalau sekarang pembicaraan kita pas harga emas sedang terkoreksi. Begitupun juga pada saat harga emas naik juga jangan terburu nafsu untuk takutnya besok harga emas naik lagi gitu ya Pak. Betul. Orang itu kan psikologis yang dari dulu sudah pasti kan ya. Kalau lagi naik takut ketinggalan, kalau lagi turun takut turunnya lebih dalam. Ya benar gitu ya. Apapun kan, jadi kita harus rasional. Kalau turunnya udah cukup dalam dan kita lihat jangka panjang, mestinya bagus. Time to masuk untuk beli gitu. Kalau lagi ketinggian udah nggak rasional harganya, mulai dijual. Harusnya pas harga emas kemarin di angka yang cukup tinggi, harusnya orang udah mulai kalau niatnya jangka pendek ya orang harus mulai lepas tuh. Tapi kalau jangka panjang nggak usah khawatir, kan tinggal lihat horizon investasinya. Oh, kalau untuk jangka panjang nih, mungkin bisa dibandingin kayak aset lain, misalnya ada kan saham, obligasi gitu ya. Emas ini fungsinya apa nih kalau untuk jangka panjang? Emas itu sekali lagi kan tidak memberikan yield, ya kan. Jadi kalau dibilang investasi, itu investasinya nanti hasilnya berupa kenaikan. Ya, bukan yield. Jadi kalau bilang emas fungsinya apa? Menurut saya fungsinya yang paling penting itu menahan inflasi. Jadi nilai uang kita nggak turun kalau kita lock ke dalam satu instrumen yang secara jangka panjang memang naik gitu. Ya fungsinya meng-hedge. Jadi posisi di saat itu di lock. Ya, yang terjadi kan gini. Ya kita lihat kan harga Indomie naik terus, ya kan. Nah kalau dulu saya selalu pakai analogi ini yang gampang dibilang. Waktu 3-4 tahun yang lalu kan 30 tahun yang lalu saya bilang harga emas, ya kan, itu kira-kira 1 gramnya, 1 kilonya 2,5 juta, ya kan? 25 juta, sorry. 25 juta. 1 kilo itu 25 juta. Dulu 30 tahun yang lalu bisa beli mobil Kijang. Ya kan? Tapi sekarang kan berarti udah 1 kilo 2,5 M. Beli mobil Kijang berapa? 3, 4, atau 5? 5. Kayak begitu loh. Jadi itu naturally hedge karena harga barang kan naik terus.
tapi harga emas naiknya lebih cepat dari harga barang gitu. Iya, iya. Dan kalau memang nyimpan emas waktu itu 1 kilogram gitu ya, iya sekarang harganya 2,5 M, wow, bisa mobil yang lebih mahal lagi deh. Betul. Jadi sebetulnya emas itu sebagai foundationnya, bumpernya lah ya, Pak, harus punya, tapi bukan buat kebutuhan pendek ya. Kalau kebutuhan pendek memang cara mainnya berbeda ya Pak. Jadi kalau misalkan justru kalau emang kita mau ambil untung dari emas pendek, logika berpikirnya berbeda, harga naik gitu harusnya jual, harga kayak saat ini turun dia beli gitu kan ya Pak. Betul. Tapi kalau misalkan kita mainnya panjang, mau harga lagi turun atau tinggi, beli rutin aja, kalau nanti jangka waktu panjang dia akan naik ya Pak. Betul. Cara gini, banyak orang tuh sekarang kalau berinvestasi itu menurut saya lebih banyak dipengaruhi oleh sudut pandang orang lain, gampang digerakkan dengan FOMO gitu loh. Jadi agak kurang rasional. Nah, kalau orang yang memang mengerti naturnya dengan sendirinya dan mengikuti, harusnya melihat bahwa FOMO itu nggak benar dalam investasi gitu. Ya kan, jadi lihat sendiri tujuannya itu apa. Investasi itu selalu dimulai dengan saya mau apa, ya kan? Misalnya saya mau nanti 5 tahun lagi anak saya sekolah, berarti horizonnya kan 5 tahun tuh. Nah, saya masuk di instrumen apa, ya kan? Kita lihat dalam 5 tahun tuh pilihannya apa. Nah, salah satunya biasanya orang bisa lihat emas gitu loh, karena emas itu dalam 5 tahun harusnya naik gitu kan. Kalau pegang rupiah, taruh di bunga bank yang cuman 5% misalnya gitu, nggak ngejar tuh kenaikannya, biasanya gitu. Ya kan, jadi jangan kepengaruh sama FOMO-nya dulu gitu. Ini menurut saya salah satu, ini off the record ya, FOMO yang paling besar saat ini menurut saya SpaceX nih. Ya kan, luar biasa, semua orang di dunia pengen masuk loh. Tapi kalau kita lihat kan ini perusahaan sekali lagi kan bicaranya kan valuasi, bukan EBITDA-nya yang memang sudah sedemikian kuat gitu loh. Ya kan, gitu. Kalau misalnya ya berarti tadi ya kayak 5-10 tahun lagi, contoh tadi mau pendidikan anak. Mungkin kalau yang ini kan emas tuh banyak yang buat orang syariah gitu ya, misalnya untuk kayak haji atau umroh itu kan biasa kalau dulu kan wah cukup nih berapa gram emas gitu untuk haji atau umroh. Ini juga nanti tahun ke depan kita ngeliatnya, oh ternyata misalnya 10 gram emas 100 gram emas udah cukup gitu. Ke depan 100 gram emas aja gitu. Jadi yang dilihat bukan nilainya tetapi jumlah aset emasnya ini berapa gramnya gitu kan ya Pak ya. Betul. Makin kesini memang terus terang kan inflasi itu nggak terkontrol ya saya bilang ya. Maksudnya ada yang bilang 5%, tapi kenyataannya kan kita cuma bisa lihat dari harga minyak goreng lah, harga telur lah, harga beras lah, kan secara general kan begitu ya. Sama orang kalau ngeliatin kebutuhan transportasi itu setiap tahun dinaikin berapa sih harga mobil kayak atau harga motor kayak gitu. Itu sebenarnya kan real inflation. Nah, yang bisa ngalahin inflasi itu ya kalau rupiah kita lock ke dalam sesuatu yang memberikan return lebih besar dari inflasi gitu dulu. Ya kan, kalau ditaruh di bunga tabungan udah pasti kalah lah. Apalagi kalau tabungan biasa, ya bunganya 0, gitu kan, ya udah pasti nggak ini gitu. Orang bisa bilang, loh saya udah rutin menabung. Sebenarnya itu posisinya adalah menyimpan uang, bukan menginvestasikan gitu. Kalau cuma ditaruh ya tergerus aja gitu. Jadi harus pinter untuk mulai taruh atau diinvest di instrumen yang yieldnya lebih bagus atau memang secara kenaikan atau keuntungan bagus gitu loh. Nah, Pak Andreas ini kan treasury kan tersedia di Bareksa Emas nih ya. Ini kan ya mungkin teman-teman atau smart investor nanya, itu kan beli emas digital tuh kita tuh nggak bisa pegang fisiknya gitu loh. Itu yang selalu jadi pertanyaan gitu. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih gitu fisiknya gitu? Ya kalau kita kan bisa ngecek di mungkin Pak Andreas juga bisa jelasin gitu ya. Ini kan disimpan di brankas gitu loh. Gimana sih meyakinkan teman-teman smart investor ya sebenarnya nih emas digital tuh ada fisiknya gitu. Iya. Itu memang disrupsi yang cukup signifikan ya bicara mengenai investasi emas tapi nggak pegang fisik gitu kan. Itu udah berarti itu tahun ke-8 lah kita mengedukasi tentang hal ini gitu.
Jadi secara prinsip sebetulnya emasnya nasabah itu kita simpan di dalam kustodian, ya bukan kustodiannya milik Treasury, tapi kustodian miliknya bukan kustodian yang dikelola oleh ICDX gitu ya, yang diregulasi oleh Bapepti. Jadi emasnya nasabah yang ada di situ tuh bukan atas kepemilikannya Treasury, bukan, itu adalah kepemilikan nasabah. Ya kan Bareksa sendiri juga rutin mengaudit ya untuk kepemilikan emas nasabah Bareksa yang ada di situ. Jadi ini justru menimbulkan efek yang harusnya positif ya. Contoh misalnya begini, pada saat emas kondisinya lagi oversupply misalnya di market, ya kan, kemudian orang pengen membawa emas itu dijual ke toko emas misalnya gitu, itu belum tentu loh bisa diterima, karena bisa jadi likuiditas toko emasnya lagi sulit gitu. Kemarin kan ada beberapa waktu misalnya pas toko-toko emas lagi ada bergejolak gitu, pada tutup gitu ya, itu kan membuat orang yang butuh saat itu kan mau jual di mana nih gitu. Tapi kalau di aplikasi digital kan sebenarnya kita yang mengelola itu, sehingga kalau mau jual aja ya kan, jadi nggak perlu pusing. Belum lagi kalau lagi banyak demo, terus kemudian nanti ketakutan itu mau simpan di mana, SDB belum punya, di rumah nggak ada itu, mau bawa kemana, pusing megang itu basic. Jadi itu ada dua hal yang sebetulnya powerful dan berguna, ya itu yang perlu ditekankan sih ke nasabah, bahwa meskipun fisiknya nggak kelihatan, tapi sebetulnya secara governance itu diatur dengan baik, ya kan. Membeli saham juga nggak pegang papernya, bisa klaim gimana papernya, ya kan, kira-kira begitu sih. Obligasi juga nggak pegang surat kan. Kalau bilang, oh saya pegang surat utang negara, mana yang lo pegang? Bareksa kan. Jadi itu juga karena diawasi resmi yang regulator kan juga tercatat di lembaga clearing juga. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah terus ke masalah harga nih ya, ini kan menarik banget nih harga emas digital dibandingkan di toko offline gitu. Itu tuh kenapa sih bisa lebih menarik, dan kalau kita lihat juga spreadnya gitu, kalau misalnya beli di Bareksa gitu, jual lagi di Bareksa, itu kan lebih menarik daripada kalau ke toko jauh banget gitu harga jual buybacknya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita kan Treasury ini memiliki lisensi sebagai pedagang emas fisik digital, ya kan. Jadi kita ini pedagang. Kalau kita bilang toko itu izinnya apa? Mungkin secara izin usaha dia berdagang gitu ya. Jadi toko punya harga emas fisik, spreadnya toko itu sendiri yang nentuin. Jadi antar toko A dan B itu bisa jadi beda-beda semua, ya kan. Bisa jadi ada beberapa toko yang secara konsensus satu kotak misalnya sepakat gitu, misalnya itu masuk monopoli apa enggak saya nggak tahu juga gitu. Tapi intinya pedagang boleh mengeluarkan harga. Nah, saat Treasury mengeluarkan harga, kita selalu melihat dua sudut pandang nih. Yang pertama adalah harga emas dunia ya, yang bergerak gitu ya setiap menit, dan juga harga emas fisik sebagai backup. Jadi kita meramu harga ini dan kita berikan spread hanya 3,3%. Jadi dari situ kita konsisten tuh, dari sejak kita berdiri sampai sekarang kita nggak main-mainin spread, karena buat kita spread itu adalah bentuk integritas dari platform kita. Jadi user itu tahu kalau beli di Treasury, ya kan, akan kena potong spread 3,3%. Jadi nanti pada saat udah jual udah nggak ada potongan apa-apa lagi gitu. Ya, jadi itu cara kita melihat, ya kan. Dan kita selalu benchmark dengan dua kiblat itu, antara harga emas dunianya yang bergerak terus sama harga emas fisik sebagai backup. Iya. Lalu kalau ini Pak, kan berarti kan kalau sekarang kan memang pergerakan emasnya sudah agak beda kalau kita lihat belakang ya Pak, karena ini kayak spekulannya juga udah mulai banyak yang masuk di global ya Pak. Karena kan belum ada aset lain yang bisa dia ini masuk. Nah, itu kan jadinya jadi membuat lebih yang short termnya agak sedikit lebih volatile lah dari biasanya Pak. Nah, karena itu berarti sebetulnya dengan minimnya spread di emas digital justru itu jadi keuntungan ya Pak, karena kan berarti turun naiknya masih ketakar lah ketimbang kalau misalkan kita ke toko emas offline yang sudah langsung. Iya, Pak. Betul. Itu keuntungan yang signifikan sih di emas digital. Kalau pas lagi volatile itu. Kalau pas lagi volatile, ya kan. Nah, kita juga tahu bahwa sebetulnya nasabah bisa melihat ini sebagai sebuah keuntungan. Nggak mesti menunggu besok harganya keluar jam berapa, telepon dulu sama tokonya.
terus bisa terima nggak hari ini? Oh, hari ini saya nggak terima gitu kan. Kalau di aplikasi udah bisa tinggal lihat, harganya transparan. Kalau perlu, oh bagus nih harganya, saya mau jual-jual gitu. Oke. Terus kalau ya investor Bareksa juga ada yang mau mungkin ya konversi nih ke fisik, itu mudah nggak sih kalau misalnya memang dari digital dikonversi ke fisiknya gitu? Iya, itu layanan yang kita siapkan. Sebetulnya layanan ini secara operasional tuh cukup ribet ya kalau saya bilang. Tapi ini adalah layanan ya, service kepada nasabah. Jadi yang terjadi kalau di platform kami gitu ya, yang disebut backup 1:1 itu sebetulnya emasnya dalam bentuk 1 kilobar itu, paling kecil kilobar. Jadi misalnya Hanum punya 10 gram, Mbak Putu punya 20 gram, saya punya 30 gram misalnya, dan yang lain banyak gitu ya. Maka 1 kilogram itu adalah kepemilikan dari beberapa nasabah gitu ya. Nah, tapi pada saat nasabah ingin mencetak atau mengubah bentuknya dari digital kemudian jadi fisik gitu ya, itu kan bukan hanya satu juga. Jadi ada yang ingin mencetak 1 gram, 10 gram dan sebagainya. Yang terjadi di back end itu kita menarik gitu ya, dari platform menarik emas fisiknya yang 1 kilobar itu dengan persetujuan dari clearing ya. Kemudian emas tersebut itu dikonversi, dijual dulu, dikonversi menjadi emas-emas kecil, batang-batangan kecil emas-emas fisik itu, yang itu kemudian dikirim ke rumah nasabah. Jadi prosesnya itu seperti itu sebetulnya. Jadi sebenarnya ada biayanya di untuk konversi itu ya Pak ya? Biayanya lebih ke arah menyesuaikan emas yang dicetak itu merek apa, karena harga emas digital dengan emas fisik tersebut itu harganya berbeda. Dan emas fisik yang ukuran 1 gram, 10 gram itu harganya beda-beda. Jadi emas 1 gram dan emas 10 gram itu harga per gramnya beda. Harga cetak per gramnya beda ya? Jadi per misalnya kita lihat ya, jadi nanti nasabah juga boleh ngecek, karena saya yakin paling enggak juga tahu. Kalau datang ke toko gitu ya, beli emas merek X 10 gram dan emas merek X 1 gram, itu emas yang 10 gram itu kalau dibagi 10, itu per gramnya lebih murah dari yang 1 gram. Begitu. Nah, sementara kalau di emas digital, mau beli 1 gram, mau beli 0,1 gram, mau beli 1 kilo gitu ya, itu nilainya kan sama per gramnya. Iya. Nah, itu fundamentally kan sudah beda. Gitu. Kalau misalkan nih Pak, ini worst case lah Pak, karena banyak juga yang nasabah kita yang mau tahu amit-amit nih Pak, misalnya salah satu pedagang emas tuh tutup. Ini kan tetap ada underlying emas ya nih Pak di kustodiannya. Secara aturan Bapak itu bagaimana nanti pengembaliannya ke sisi nasabah ya Pak? Iya. Yang pasti emas yang milik nasabah itu yang mengelola kan sudah dari pihak lembaga bursa dan clearingnya itu ya, yang kemudian diregulasi oleh Bapepti. Jadi tentunya kalau perusahaan itu amit-amit bangkrut, maka dia kan sudah harus mendeklar bahwa dia bangkrut dan melaporkan kepada regulator, sehingga emasnya nasabah yang ada di situ ya di freeze, nggak boleh disentuh sama pihak pedagangnya gitu ya, yang kemudian proses pencariannya nanti akan dinavigasi oleh pihak Bapepti bersama dengan lembaga clearing gitu. Oke, jadi nanti dari Bapepti sama clearingnya yang akan menjual emas tersebut, jadi tetap dibagikan ke satu nasabah. Karena sebetulnya kan posisinya tetap 1:1 ya Pak. Jadi saya beli 1 gram memang pasti ada 1 gram di custody gitu ya. Jadi pasti akan cair lah tetap. Kalaupun amit-amit misalnya ada pedagang emas tapi pedagang emas yang berizin Bapepti ya Pak, yang bisa hanya dapat, yang berizin Bapepti yang berizin Bapepti yang bisa dapat sesuai dengan aturan itu. Iya. Karena soalnya nanti mungkin saya bisa suggest dari pihak podcast Pak Reksa mengundang Pak Tirta tuh dari pihak Bapepti. Boleh. Ya kan, Pak Tirta kan sangat fasih karena beliau dulu juga yang merumuskan aturan ini gitu. Jadi bisa beliau jadi narasumber yang baik tuh. Iya, karena kan soalnya kan waktu itu kan kejadian di Cina. Terus habis itu kan sebelumnya juga kan sebenarnya di Indonesia pernah ada salah satu platform emas yang tidak berizin, juga nggak bisa nyairin kan Pak. Pernah kita kejadian kayak gitu juga. Nah ini yang dengan adanya aturan ini berarti clear, walau apapun yang terjadi dengan pedagang emas kita tetap dijaga di bawah Bapepti, which is itu tetap walaupun bentuknya mungkin besar gitu ya Pak, emas yang ada di dalam custody ini tetap bisa sesuai masing-masing gram investor ya. Betul.
bisa dipastikan. Jadi itu sisi keamanannya, investasi emas secara digital tuh ada fisiknya juga gitu ya, bukan cuman angka doang gitu di aplikasi. Oke. Nah terus, kalau ini investor yang baru mau mulai nih investasi emas, karena kebiasaan udah fisik mungkin ya. Nah itu mulainya ada nggak sih kayak tips atau berapa sih porsi yang ideal gitu kalau untuk mulainya investasi emas digital ini? Oh, kalau saya sih kembalikan lagi dulu ke tujuan. Ya kan, investasi itu jangan bicara berapa gitu, tapi tujuannya apa dan instrumen yang tepat apa. Contoh misalnya kalau lagi kondisi market lagi volatile gini gitu ya, tapi pengen pegang currency gitu, mungkin money market USD IDR bagus nih, ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang konsepnya jangka panjang, misalnya saya nanti akan memiliki rencana A ya selama 5 tahun gitu. Nah, kalau memiliki rencana seperti itu kan berarti harus dihitung dulu kebutuhannya berapa. Itu kalau dibagi per bulan, itu kebutuhan yang saya harus investasikan berapa. Nah, tinggal itu dimasukkan ke instrumen apa. Nah, kalau emas, kalau di emas digital nih ya, nggak harus bicara 1 gram minimum. Ya kan, kalau 1 gram kan sekarang 2,5 juta, dulu pas tinggi 3 juta. Waduh, kadang-kadang kan banyak amat ya. Kalau misalnya gajinya 10 juta kan berarti udah 25% tuh harus dialokasikan ke sini, kan belum tentu bisa. Iya. Padahal ternyata kebutuhannya cuma 500.000. Nah, kalau emas digital beli 500.000 juga bisa. Ya kan, di averaging, di DCA tiap bulan gitu. Iya. Jadi kalau nanti trennya lagi naik, sama-sama 500.000, cuman yang udah dibeli dulu nih, kan udah memberikan lipatan hasil gitu. Ya. Ya, jadi ya tadi ya Pak, jadi kalau misalkan ya di situasi saat ini yang masih penuh dengan ketidakpastian, kalau kita memang jangka waktunya pendek, dalam arti misalnya nanti saya sedang menunggu momen saham turun atau menunggu momen apa dalam jangka pendek, jangan emas dulu ya Pak. Misalnya jangan emas dulu, tapi mungkin bisa taruh money market USD atau money market IDR pun masih oke untuk menunggu momen membeli aset lain yang di harga murah. Tapi kalau misalkan kita lihatnya untuk wah ini situasinya kan penuh ketidakpastian, tapi saya punya cita-cita mau haji. Atau anak saya mau sekolah, ini baiknya kalau di tengah kayak gini ya baru bisa beli emas ya Pak ya, karena daripada hanya bentuk dari cash doang, nggak ada ya, kita juga nggak tahu nanti nilai rupiah seperti apa gitu ke depannya. Paling aman ya kita lock di dalam satu aset emas, sehingga emas kan tadi yang Bapak bilang ya tidak bertambah signifikan gitu, beda dengan mata uang kan. Kalau mata uang bisa dicetak lagi, tapi kan kalau emas enggak, jadi setidaknya nilai aset kita sudah terlock gitu sih. Jadi bisa dua pendekatan tuh, tergantung pendekatannya seperti apa. Kalau pendekatannya untuk jangka panjang sebenarnya beli aja terus ya Pak. Iya, betul. Secara rutin gitu, apalagi di tengah situasi kayak gini. Emas itu bukan tipikal yang all in gitu. Jadi lebih baik DCA ya. Jadi ada uang, memang porsinya segitu, itu dibeliin gitu. Jadi kalau Mbak Putu bilang kalau tujuannya nunggu harga saham murah gitu ya, jangan ditaruh di emas. Ya memang diparkir dulu ya, siapin, jangan tergoda yang lain-lain ya. Begitu harga masuk gitu. Nah, meskipun begitu juga saran saya kalau saham juga DCA ya, jangan apapun jangan all in deh. Betul. Gitu, kalau all in tuh takutnya tiba-tiba ada gejolak lagi, waduh gitu, nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi ininya. Nah, itu salah satu yang harus, ini nih tips buat investor juga ya. Jadi salah satu jangan langsung all in gitu ya kalau investasi emas. Selain itu apalagi tuh Pak? Tadi kan ya bertahap ya, gitu. Dan harus punya tujuan investasi gitu ya. Ini buat apa? Jadi kita bisa terukur nih kira-kira tujuan investasi ini cukup berapa gram emas gitu. Jadi kita bisa mulai beli bertahap gitu ya untuk emasnya. Ukurnya gini, ini kebutuhan ini di jangka panjang dengan faktor inflasi itu nilainya berapa? Misalnya contoh, uang masuk anak sekolah gitu ya, sekarang misalnya 10 juta. Kemudian kira-kira kalau 5 tahun lagi dengan inflasi misalnya anggap 10% itu jadi berapa? Misalnya, berarti jadi 15 juta misalnya. Nah, 15 juta itu udah kira-kira dihitung kalau tiap tahun atau tiap bulan itu saya harus nyiapin uang berapa. Nah, kalau itu dibeliin emas menurut saya cocok banget. Karena ada efek lipatannya dari sejak harga murah. Nah, tapi kalau beli emasnya pas harganya lagi tinggi-tinggi,
dari mulai gitu ya. Tapi kan emas juga siklikal ya, namanya juga semua instrumen itu siklikal, ada yang naik, ada yang turun. Nanti kalau di dollar cost averaging tetap ujung-ujungnya pasti positif. Iya, karena Pak Andres juga pernah bilang kan yang tadi tuh ilustrasi 98 juga tuh. Emas tuh kelihatannya saat itu udah mahal, tapi tetap aja kalau kita tarik 10 tahun kemudian ternyata tetap bisa double juga gitu harga emas ya Pak. Iya, orang tuh kan cuman investor tuh kan problemnya cuman nggak sabar ya kalau menurut saya, ya kan? Kalau orang lebih sabar sedikit aja, belajar dari histori, nggak banyak terganggu sama ini itu, nggak kena FOMO tuh hasilnya biasanya lebih bagus. Ya yang sering kali kena itu kan nggak sabarnya itu loh. Oh ini lagi bagus yang di sini, pindahin ke sini, pindahin ke situ. Yang menang spekulan semua sih. Apa kata orang? Bandar yang menang, ya kan? Bandar yang udah pakai AI teknologi gitu ya, tinggal mencet tombol, wah yang punya uang kecil-kecil habis semua gitu ya. Pak Andreas, ngomongin soal FOMO nih ya, banyak yang bilang bahwa silver is the next gold gitu. Jadi banyak yang mulai ngumpulin ya akumulasi perak gitu. Ini katanya mau dijadiin investasi. Kalau menurut Pak Andreas gimana? Oke, ini menarik sih. Jadi kita tahu kalau silver itu biasanya memang datang dari tambang yang sama dengan tambang emas lah ya. Jadi ini byproduct gitu. Ini sama-sama logam mulia. Cuman fungsinya lebih ke arah industrial sebetulnya silver itu. Jadi kalau silver kita bilang dijual kepada nasabah retail, ya saat ini tuh menurut saya marketnya belum siap. Ya kita nggak tahu 5 tahun ke depan seperti apa. Yang pertama, silver itu cukup bulky. Ya kalau kita pakai rate hari ini, itu 1 kilogram emas itu dapat sekitar 60-an sekian kilo silver. Jadi kita bayangin kalau kita punya 1 kilogram emas, terus kemudian kita tergoda untuk mengonversi emas itu jadi silver. Berarti harus nyimpan 60 sekian kilo emas. Mau simpen di mana? Itu kalau bicara fisik ya. Terus kemudian yang belum siap juga di Indonesia itu market untuk buyback. Kita tahu bahwa orang kalau menyimpan emas atau menyimpan logam mulia perak misalnya, itu kan tujuannya bukan untuk dikonsumsi kan, tapi untuk dijual lagi. Nah, kalau udah ngomong dijual lagi, itu kan kita bicara spread, ya kan? Nah, saat ini silver fisik itu spreadnya besar sekali, tinggi, cukup nggak masuk akal, berkisar antara 20-30%. Ya, jadi menurut saya sih marketnya belum terlalu siap, jadi nggak usah terkena FOMO. Kalau punya uang, taruh di emas dulu aja. Ya, jadi bukan buat jangka panjang lah itu ya Pak ya. Kayaknya itu berat juga tuh. Ya, nyimpennya juga deg-degan. 60, misalnya 1 kilo kan kecil ya. Ya kan, 60 kilo tuh besar loh, banyak loh gitu. Nyimpennya gimana gitu. Jadi deg-degan, apalagi kalau cuma beli, silver beli 100 gram gitu. Nggak seberapa dan malah kena spreadnya signifikan. Jadi belum tentu harga silver bisa naik 25% dalam waktu singkat gitu loh. Apalagi kalau orientasinya jangka pendek ya. Sekali lagi kalau orientasinya jangka panjang mungkin masih bisa dikonsider. Cuman setahu saya marketnya belum siap. Oke, terakhir nih closing buat statement buat teman-teman smart investor nih di kondisi sekarang harga emas memang lagi turun nih, tapi USD lagi naik. Tipsnya apa nih dari Pak Andreas? Silakan Pak. Wah ini menarik nih. Tipsnya terus semangat. Jadi kita percaya harusnya pemerintah kita juga berbenah ya, terus membuat sesuatu hal dan terobosan yang bisa membuat nilai rupiah kembali paling nggak stabil dan nggak lebih jelek lah, nggak terus melemah lah. Ya kan, dengan kondisi seperti itu, anggap kita bisa kembali ke angka 17.000 lah ya. Kalau kembali ke 15.000 mungkin butuh waktu dan effort yang signifikan. Nah dalam kondisi seperti itu kalau kita ngelihat harga emas saat ini kan relatif cukup murah. Ya, kalau saya tipsnya ini jangan nunggu lebih murah dan juga jangan sampai ketinggalan kalau naik, mulai sekarang. Berapa? Bebas. 5.000 bisa, 10.000 bisa, 1 juta bisa, tapi nggak usah all in. Ya, selalu pakai metode dollar cost averaging. Itu sih tips saya kira-kira. Iya, betul. Jadi memang harus nyicil ya Pak. Nyicil. Jangan online apalagi di situasi sekarang. Mungkin juga nggak banyak orang ya, mungkin kalau kelas menengah atas punya inilah untuk instrumen dolar gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi tuh saya mungkin cuma punya tabungannya 100.000 atau 1 juta, tapi saya tetap akan ada
ini di masa depan gitu emas digital ya bisa beli sedikit-sedikit gitu itu daripada nggak sama sekali kan ya Pak ya, apalagi kalau kondisinya ketidakpastiannya makin tinggi, kita nggak punya apa-apa udah makin berat kita. Jadi mungkin di situasi ini justru mungkin mulai dipertimbangkan tuh untuk nyicil, jangan semua tapi cicil aja itu untuk jadi buffernya kita emas. Oke, bertahap ya, dan untuk tujuannya juga jangka panjang ya, nggak cuma trading pendek. Dan digital kan ya bisa murah sekali, 50.000 gitu kan. Jadi nggak harus nunggu uangnya berapa juta, berpuluh-puluh juta, itu nggak harus seperti dan nggak harus 1 gram lagi ya. Iya, nggak harus 1 gram. Sebenarnya kan tips ini meskipun ini kita bilang untuk orang yang golongan ekonominya menengah atau sampai ke yang kita sebut high net worth individual atau ultra high net worth, sebenarnya prinsip ini kan kurang lebih bisa diomong sama, ya kan. Kalau all in ya nggak bisa menikmati atau enjoy ketika harga turun lagi gitu kan. Jadi memang semuanya lebih baik ada averaging lah, ya kan. Cuman kalau magnitudenya kan tiap golongan beda ya, beda-beda. Perkaliannya juga beda. Jadi sekali lagi tips ini kalau saya bicara emas digital 5.000 mungkin nggak berlaku buat HNWI. Ya kalau buat HNWI mungkin 500 juta, 5 miliar kita kurang tahu. Tapi prinsip dollar cost averaging-nya menurut saya apply. Iya. Jadi dollar cost averaging atau beli bertahap ya. Beli bertahap. Dan punya tujuan investasi ke depan. Wah. Betul. Ini terima kasih banyak nih Pak Andreas, Mbak Putu. Semoga podcast kita ini bermanfaat khususnya buat smart investor Bareksa. Jadi kita tutup dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bareksa Insight.